Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Oktaviana Utami, NIM A1C11843. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk periode 2020-2019. Dan tujuan saya membuat video ini sebagai tugas akhir mata kuliah analisis laporan keuangan. Di sini saya menggunakan 3 alat analisis. Yang pertama, analisis solvabilitas, analisis likuiditas, dan analisis rentabilitas. Di sini pertama saya menerangkan mengenai analisis rasio solvabilitas. Yang pertama itu ada debt ratio, di mana total utang dibagi total aset dikali 100%. Di sini juga saya menggunakan 2 jenis utang, yaitu utang jangka pendek tahun 2020, utang jangka panjang tahun 2020, utang jangka pendek tahun 2019, dan utang jangka panjang tahun 2020. Dapat dilihat utang jangka pendek pada tahun 2020 itu sebesar 23 triliun, yang jangka panjang pada tahun 2020 itu sebesar 11 triliun. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa utang jangka pendek pada tahun 2020 itu lebih besar dibanding utang jangka panjang pada tahun 2020. Yang jangka pendek pada tahun 2019 itu sebesar 21 triliun, jangka panjang tahun 2019 itu sebesar 13 triliun. Sedangkan total aset pada tahun 2020 itu sebesar 48 triliun. Tahun 2019 total asetnya sebesar 44 triliun. Nah, setelah saya memasukkan rumus debt ratio itu dapat menghasilkan yang pada jangka pendek tahun 2020 itu sebesar 49%, jangka panjang pada tahun 2020 itu sebesar 24%, sedangkan pada tahun 2019 itu sebesar 48%, yang pada jangka pendeknya, yang jangka panjang 2019 itu sebesar 31%. Nah, di sini pada jangka pendek yang tahun 2020-2019 itu lebih besar di tahun 2020, sedangkan pada jangka panjangnya itu lebih besar di tahun 2019. Nah, selanjutnya yang kedua itu debt to equity ratio, di mana total jumlah utang dibagi ekuitas atau modal dikali 100%. Total jumlah utang pada tahun 2020 itu sebesar 35 triliun 692 miliar 364 juta 334.428 rupiah, yang di ekuitasnya itu sebesar 12 triliun, dan di tahun 2019 itu sebesar 35 triliun juga, tetapi dia 289 miliar 833 juta 838.956 rupiah. Setelah saya menggunakan rumus debt to equity rasionya dapat menghasilkan pada tahun 2020 itu sebesar 28,1%, 2019 itu sebesar 375%. Nah, debt to equity pada tahun 2019 ini lebih besar dibanding dengan tahun 2020. Selanjutnya, menggunakan time interest atau earned ratio, di mana laba sebelum pembayaran pajak dan bunga itu dibagi beban bunga dikali 100%. Nah, laba sebelum pajak dan beban bunga pada tahun 2020 bisa dilihat itu mengalami minus, sedangkan pada 2019 itu sebesar 400 miliar, dan ekuitas pemegang saham pada tahun 2020 itu sebesar 998 miliar, dan 2019 itu sebesar 691. Nah, di sini ekuitas pemegang saham pada tahun 2020 itu lebih besar dibanding tahun 2019. Setelah kita memasukkan rumus time interest atau earned ratio itu dapat menghasilkan di tahun 2020 itu mengalami minus sebesar 44%, 2019 itu sebesar 58%. Selanjutnya, analisis menggunakan rasio likuiditas. Yang pertama itu ada current ratio atau rasio lancar, di mana current asset dibagi current liabilitas. Nah, pada tahun 2020, current asetnya itu sebesar 18 triliun, 2019 itu sebesar 16 triliun, sedangkan current ratio pada tahun 2020 itu sebesar 35 triliun, 2019 juga sebesar 35 triliun, tetapi bisa dilihat di sana ada perbedaan pada 289 miliar yang 2019, sedangkan 2020 itu 692 miliar.
Nah, setelah memasukkan rumus current ratio atau rasio lancar itu dapat menghasilkan pada tahun 2020 itu sebesar 51%, sedangkan 2019 itu sebesar 47%. Selanjutnya ada analisis menggunakan rasio cepat atau quick ratio atau current asset dikurangi persediaan atau inventory dibagi current liabilitas, di mana tahun 2020 current asetnya itu sebesar 18 triliun, bisa dilihat 2019 itu sebesar 16 triliun. Inventory pada tahun 2020 itu sebesar 2 triliun, yang 2019 juga sebesar 2 triliun, tetapi persediaan pada tahun 2020 lebih besar karena di sana 2 triliun 979 miliar 806 juta 936 rupiah ribu 307 rupiah maksudnya. Sedangkan persediaan pada tahun 2019 itu sebesar 2 triliun 741 miliar 320 juta 868.982 rupiah. Nah, di current liabilitas pada tahun 2020 itu sebesar 35 triliun 692 miliar. Di 2019 itu sebesar 35 triliun 289 miliar. Setelah saya memasukkan rumus rasio cepat atau quick ratio itu dapat menghasilkan bahwa pada tahun 2020 itu sekitar 18% totalnya, yang 2019 itu sekitar 16%. Next, selanjutnya ada rasio kas atau kas rasio, di mana kas atau setara kas itu dibagi utang lancar. Nah, kas atau setara kas pada tahun 2020 itu sebesar 2 triliun 896 miliar 689 juta 252.362 rupiah, yang pada tahun 2019 sebesar 1 triliun 389 miliar 832 juta 206.332 rupiah. Sedangkan utang lancar pada tahun 2020 itu sebesar 35 triliun 692 miliar 364 juta 334.428 rupiah. Utang lancar pada tahun 2019 35 triliun 289 miliar 833 juta 838.956 rupiah. Setelah saya memasukkan rumus rasio kas atau kas rasio itu dapat menghasilkan bahwa rasio kas pada tahun 2020 itu sebesar 8%, 2019 sebesar 4%. Di sini rasio kas pada tahun 2020 lebih besar dibanding dengan rasio kas tahun 2019. Selanjutnya menggunakan analisis rasio perputaran kas atau kas Turner. Di sini ada dua rumus. Yang pertama, rumus 1 itu menggunakan rata-rata kas sama dengan kas awal tahun plus kas akhir tahun dibagi 2. Yang rumus kedua itu rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih setahun dibagi rata-rata kas. Yang rumus pertama itu kas awal tahunnya itu sebesar 1 triliun 389 juta sekian. 2019 itu sebesar 1 triliun 166 juta sekian. Kas akhir tahunnya itu pada tahun 2020 sebesar 2 triliun. 2019 itu sebesar 1 triliun. Setelah dijumlahkan, di sini saya menjumlahkan terlebih dahulu antara kas awal sama kas akhir tahun. Jadi hasilnya yang 2020 itu sebesar 4 triliun. Sedangkan 2019 penjumlahan kas awal tahun ditambah kas akhir tahun itu sebesar 2 triliun. Jadi total keseluruhannya yang pertama itu yang tahun 2020 sebesar 2 triliun, yang 2019 sebesar 1 triliun. Sedangkan pada rumus kedua, penjualan bersih setahun pada 2020 itu sebesar 15 triliun, 2019 sebesar 18 triliun. Di sini bisa dilihat bahwa penjualan pada tahun 2019 lebih banyak dibanding tahun 2020 karena pada tahun 2020 karena pada tahun 2020 itu kita sudah ketahui di sana COVID-19 sudah merajalela, jadi penjualannya juga menurun. Terus rata-rata kas pada tahun 2020 itu sebesar 2 triliun, 2019 itu sebesar 1 triliun. Setelah memasukkan rumus, maka menghasilkan pada tahun 2020 itu 711%, yang 2019 itu sebesar 1456%.
Selanjutnya yang terakhir itu menggunakan analisis perhitungan rentabilitas. Yang pertama itu ada rasio terhadap total aktivitas, di mana laba usaha bagi total aktiva. Di tahun 2020 laba usahanya itu mengalami minus, sedangkan 2019 itu sebesar 121 miliar. Untuk total aktiva pada tahun 2020 sebesar 48 triliun, yang 2019 itu sebesar 44 triliun. Di sini total aktiva pada tahun 2020 lebih besar dibanding dengan total aktiva pada tahun 2019. Setelah kita memasukkan rumus rasio laba terhadap total aktivitas itu dapat menghasilkan bahwa total rasio laba pada tahun 2020 itu mengalami minus 0,01395845, sedangkan pada tahun 2019 itu sebesar 0,00272428. Selanjutnya ada perputaran total aktiva, di mana penjualan dibagi total aktiva. Nah, tahun 2020 penjualannya itu sebesar 15 triliun, 2019 sebesar 18 triliun. Penjualan pada 2019 itu lebih besar dibanding 2020 karena pada 2020 sedang mengalami Covid, jadi penjualannya itu mengalami penurunan. Nah, total aktivanya tetapi pada tahun 2020 itu lebih besar dibanding 2019, di mana pada tahun 2020 itu sebesar 48 triliun, sedangkan 2019 itu sebesar 44 triliun. Nah, setelah memasukkan rumus perputaran total aktiva, dapat menghasilkan bahwa pada tahun 2020 itu perputaran total aktivanya sebesar 31%, yang 2019-nya itu sebesar 42%. Yang terakhir rumus gross margin atau rasio, di mana laba kotor dibagi penjualan. Nah, di sini ada laba kotor pada tahun 2020 itu juga mengalami minus, sedangkan di 2019 itu tidak mengalami minus, dia sebesar 400 miliar. Yang penjualan pada tahun 2020 itu dia 15 triliun, yang 2019 itu 18 triliun. Nah, setelah kita memasukkan rumus gross margin ratio, pada tahun 2020 itu menghasilkan minus, yang 2019 itu menghasilkan 0,021534614. Yang terakhir maksudnya net margin ratio. Di sini laba bersih dibagi penjualan, di mana tahun 2020 2019 itu ada perbandingan bahwa laba bersih pada tahun 2020 itu sudah jelas mengalami penurunan. Dan 2019 itu sebesar 121 miliar 769 juta 771.768 rupiah. Di penjualannya juga pada tahun 2020 sebesar 15 triliun, 2019 sebesar 18 triliun. Setelah memasukkan rumus net margin ratio, totalnya itu pada tahun 2020 mengalami minus, tahun 2019 itu sebesar 0,00654141. Di mana Direktur Utama IMAS Yusak Kertowidojo juga mengungkapkan di tahun 2020 itu mengalami penurunan, bahkan saat semester pertama sebesar 23% secara tahunan. Tercatat juga di dalam laporan keuangan hingga bulan Juni tahun 2020, pendapatan IMAS tercatat sebesar 7,38 triliun, padahal pada tahun lalu revenue perusahaan mencapai 9,8 triliun. Penurunan penjualan IMAS pada tahun 2020 paling utama dikosongkan oleh sektor otomotif, khususnya penjualan motor maupun mobil. Di semester pertama tahun 2019 itu penjualan kendaraan bermotor mencapai 51,9% dari total pendapatan, namun di semester pertama tahun 2020 susut menjadi 38,8%. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.